Rani, aku rasa saat waktunya tepat, di saat yang benar, aku akan memberitahumu ini. Tapi aku tidak bisa menunggu lama. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Rani. Aku tidak bisa menundanya. Yang Mulia, aku mencari Yang Mulia sepanjang malam. Aku melihat mobil Yang Mulia terparkir di sini. Aku tahu Yang Mulia ada di sini. Aku datang untuk membawa Yang Mulia ke istana. Pergi dan beritahu mereka yang ada di istana, Manggasing, bahwa aku tidak akan kembali ke istana sampai nenek minta maaf pada Rani. Aku akan tetap di sini. Tapi Ibu Suri mengatakan... Raja, apa kau sudah gila? Kau bicara apa yang kau lakukan? Lihat ke sini. Kau akan kembali ke istana bersamanya sekarang. Tidak benar rasanya mengajukan syarat dengan ketentuan. Ibu Suri adalah nenekmu. Dia adalah tetua di keluarga. Para tetua dalam keluarga tidak minta maaf kepada anak-anak. Ini urusan antara aku dan nenekku. Tolong kau jangan ikut campur. Aku sudah di antara kalian, Raja Baja. Karena persyaratanmu itu memberatkannya. Aku telah memisahkanmu darinya. Dan itu tidak benar. Aku tidak bermimpi melakukan itu. Orang yang berpisah dari orang yang mereka cintai tidak bisa melihat orang lain berpisah. Itu yang mau ku ajarkan kepadanya. Aku ingin menyampaikan padanya kalau kau tidak seperti yang nenek pikirkan. Dengan buat syarat seperti itu. Aku tahu dia melakukan kesalahan. Apa yang dia lakukan itu salah. Tapi siapa yang tidak melakukan kesalahan, Raja? Itu tidak memberimu hak untuk berperilaku tidak baik dengan yang lebih tua. Umur tidak menjamin orang bisa berpikir dewasa. Dia menghinamu dan juga harga dirimu. Itu adalah tindakan anak kecil. Kau melakukan hal yang sama, bukan? Dengan meminta ayah memberikan pekerjaan padaku. Rani, itu tidak benar. Aku tidak membantumu. Aku tidak pernah menyarankan namamu untuk pekerjaan ini jika kau memang tidak mampu. Rani, jika kau bisa bekerja di rumahku ketika kau masih kecil, lalu mengapa tidak bisa bekerja denganku sekarang juga? Aku tidak peduli apa yang kau katakan, Raja. Aku tidak ingin kau melakukan sesuatu untukku. Rani, aku bukan melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk diriku. Aku melakukan kebaikan, tapi demi diriku sendiri. Satu-satunya perbedaan antara kehidupan binatang dan manusia adalah tujuannya. Sejak kau memasuki kehidupanku, Rani, aku menemukan tujuan. Aku mulai mau menjadi seseorang. Aku ingin meraih sesuatu. Aku ingin membuat awal yang baru melalui proyek hotel ini dan aku ingin kau bersama aku di awal yang baru ini. Itu saja. Raja, aku bersamamu. Aku adalah temanmu, Raja. Tapi kau harus tahu, persahabatan dan pekerjaan tidak bisa berjalan bersama. Itu tidak berhasil waktu kita kecil. Dan sekarang pun juga tidak. Maafkan aku. Jivan, apa ada berita tentang Dovi? Jus? Lapor Ibu Suri. Yang Mulia menolak untuk pulang ke istana. Dia mengatakan kalau dia bilang apa maksudmu? Dia mengatakan bahwa sebelum Ibu Suri meminta maaf kepada Gayatri, Gayatri. Ya baiklah kadalku. Aku tidak akan bicara pada ayah tentang pekerjaanmu. Aku tidak akan mengatakannya. Kau puas? Karena wajahmu sangat tembam. Dan jika kau cemberut, maka... Raja Baja, kau bilang aku gemuk?
Ya, walaupun sedikit gemuk tapi kau tetap yang paling cantik. Tidak ada yang mengalahkanmu. Raja, kau ini. Hei, dengar. Aku lapar sekali. Aku ingin sekali sarapan sekarang. Rasanya ada tikus yang lari di perutku. Sebentar ya. Apa yang sedang nenek lakukan? Kenapa membawa pistol begini? Raja, aku tahu bahwa zaman telah berubah. Tapi darah Rajput di nadiku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak mau ada yang bermain-main dengan cucuku. Dan itu tidak akan aku biarkan. Dan aku langsung menjadi Ibu Suri sama di masa lalu. Kau mungkin sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa melakukannya. Dia telah menipumu sebelumnya, Raja. Aku telah melihatmu hancur. Aku tidak bisa melihat yang terjadi lagi. Dan jika Rani sampai terluka, aku tidak akan hancur begitu saja. Aku juga akan mati, Nenek. Aku akan mati. Jika Nenek ingin melukai Rani, maka Nenek harus melangkai mayatku lebih dulu. Ibu Suri. Apa yang sedang kau lakukan? Sesuatu yang seharusnya aku lakukan sejak dulu. Aku sudah tua, tapi aku tidak pernah bisa mengerti bahwa keluarga ini, garis keturunan ini, kebanggaan ini tidak membuat juga seseorang menjadi pria yang sesungguhnya. Hanya kemanusiaan yang bisa membuat seseorang menjadi pria. Untuk pertama kalinya, Raja tidak menaatiku. Dia meninggalkan istana dan rumahnya juga, sampai dia meninggalkan aku dan datang kepadamu. Aku tidak bisa membiarkan itu. Itu sebabnya aku datang untuk membalasmu. Tapi ketika aku datang ke sini, aku berubah pikiran. Raja mengajariku di mana tempatmu dalam hidup Raja. Bagaimana aku bisa membenci seseorang yang sangat disayangi oleh cucuku sendiri? Tolong maafkan aku. Tidak, Ibu Suri. Orang tua terlihat baik saat memberi berkah mereka, bukan saat meminta maaf. Aku akan percaya bahwa kau sudah memaafkan aku saat kau mengatakan bahwa kau akan mengambil pekerjaan yang diinginkan Raja untukmu. Lihatlah, Rajaku berusaha untuk bertanggung jawab untukmu. Dia berusaha melakukan pekerjaan. Dan dia berusaha menjadi putra yang baik untuk ayahnya.
Apa kau tidak akan membantunya dengan usahamu ini, Gayatri? Kau akan melakukannya, bukan? Melakukan untuknya, kan? Iya, Ibu Suri. Aku pasti akan mengambil pekerjaan ini. Terima kasih banyak, Nenek. Raja dan Rani, kalian tidak tahu betapa polosnya kalian. Api tidak bisa berhenti membakar kalian. Aku akan membakar persahabatan kalian sampai menjadi abu. Aku akan membuat perhitungan dengan Rani, walau dalam kedok seorang teman. Bindu, ayo makan makananmu. Tidak mau. Terima kasih banyak. Mendengar pekerjaan yang nenek tawarkan, tiba-tiba perutku jadi sakit dan sangat kenyang. Dia mencari kesempatan untuk menempel pada kita. Dan nenek malah memberikan kesempatan itu dengan mudah. Apa nenek tahu? Aku beritahu ya, tidak lama lagi dia pasti akan datang untuk tinggal di istana kita. Tunggu dan lihat saja, Nenek. Kau benar sekali, Lofi. Wow. Asrama tergenang air karena hujan yang banyak. Karenanya untuk beberapa hari, Rani tinggal di sini. Apa yang kau lakukan, Dovi? Bahkan katak berkeliaran saat hujan turun. Kenapa kau bawa mereka semua ke rumah? Kau sudah tidak waras ya? Lofi! Gayatri bukan hanya teman Raj saja. Dia adalah temanku juga. Dan dia bisa tinggal di sini kapanpun dia mau. Kau mengerti, Lofi? Gayatri, selamat datang. Gypsy Hama memiliki sesuatu yang benar untuk perubahan. Memang terdengar aneh. Bahkan arloji pun sampai berhenti berdetak. Jadi Gypsy Hama kita ini bisa berbuat benar sekali seumur hidupnya. Raja, sekarang tunjukkan kamar untuk Rani ya. Dan pastikan dia dalam keadaan nyaman. Baiklah. Ayo Rani. Seorang teman harus bisa melindungi teman dekatnya dari seorang musuh. Nah, bagaimana? Cantik sekali. Raja Baja, ini kamar siapa? Ratu Gayatri. Seriuslah Raja. Aku serius. Kamar ini milik orang itu yang namanya sama denganmu. Ratu Gayatri. Sungguh? Sungguh. Apa kau punya fotonya di rumah ini? Aku ingin melihat seperti apa dia. Mungkin ada di gudang. Ada di gudang, tunjukkan padaku. Kau bisa tunjukkan padaku. Aku mohon Raja Baja, aku mohon, aku ingin melihatnya. Lalu apa imbalannya? Apapun yang kau mau. Ayo. Ayo. Hati-hati melangkah. Ratu Gayatri dibunuh di istana ini. Siapa yang membunuhnya? Aku tidak tahu.
Ada yang mengatakan ada perampok yang membunuh seluruh keluarga ini. Ada yang bilang dia terbunuh saat menyelamatkan nyawa putrinya. Dan putrinya? Kemana dia pergi? Tidak pernah ada yang tahu. Tapi pelayan lama mengatakan bahwa sampai hari ini suara gelang kakinya bisa terdengar di istana ini. Itu apa, Raja? Ayo. Aku rasa aku harus takut. Tapi untuk orang yang tidak dikenal, aku tidak merasa takut, Raja. Sebenarnya aku merasa aku berada di pangkuan ibuku. Wajahnya terlihat sangat cerah, kan? Benar kan, Raja? Raja? Raja, kau tahu aku takut di ruangan gelap, kan? Apa kau tidak tahu aku tidak suka lelucon seperti ini? Raja! Ah! Kau ini jahat ya. Kenapa kau meninggalkanku sendiri? Oh, aduh. Kau menyakitiku. Maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Hei, apa yang orang bilang kalau melihat kau menangis seperti ini, ha? Siapa yang kau maksud? Ya mereka, burung gagak di atap yang terbang mengincar manisan dan semua orang di dunia yang peduli kepadamu, iya kan? Raja Baja. Kenapa kau menakutiku? Karena pada saat kau takut, kau akan pergi mencariku lalu memelukku. Dan tahukah kau ketika kau melakukan itu, aku menyukainya. Itu terasa seperti kau sangat membutuhkan aku. Rani, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku hari ini. Aku belum pernah merasa begini sebelumnya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ya sudahlah. Sekarang saatnya aku memenuhi janjiku kepadamu ya. Ambil ini. Tanda tangani surat ini sekarang. Ini apa, Raja? Surat kontrak untuk pekerjaan barumu. Dengar Rani, aku tidak bisa mulai bekerja sampai kau tanda tangani surat ini. Itulah sebabnya aku ingin agar kau menandatangani surat ini sekarang juga.
Apa? Raja, apa kau menyiapkan surat kontrak ini sebelumnya? Bagaimana kau tahu kalau aku akan setuju? Karena aku ingin kau setuju. Titik. Aku tahu kalau pesona Shami Kapurku ini berguna suatu hari nanti. Iya, tentu saja Shami Kapur. Tapi Raja, aku tidak bisa menandatangani ini sekarang. Lihat, kau curang. Sebelum kemari kau bilang padaku kau melakukan apa saja yang aku mau. Raja, ini keputusan yang sangat besar. Kita sudah berteman sekarang. Jika aku menandatangani surat-surat ini, maka kau akan menjadi bosku. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi itu alasannya. Oke, aku akan menulis di kertas ini bahwa kau tidak akan pernah memiliki bos sama sekali. Mengerti? Sebenarnya, aku bersedia menjadi asistenmu juga. Aku bisa menulisnya sekarang. Kau senang? Dengar, Kadal, kau bersedia kan menjadikan aku asistenmu? Raja, aku akan tanda tangan surat-surat ini. Tapi aku butuh sedikit waktu. Aku perlu waktu untuk berpikir, apa aku bisa menangani pekerjaan dan studi. Beri aku sedikit waktu ya. Ya sudah, bisa kau tanda tangani nanti. Tapi kau ikut aku sekarang juga. Aku ingin perkenalkan pada ayah kepala proyek barunya. Sekarang? Tidak, 15 tahun dari sekarang. Ya sekarang lah. Kita lihat apakah ayah bisa mengenalimu atau tidak. Bukankah ini gadis yang mengalahkanmu saat kompetisi menyanyi? Itu adalah cerita lama yang mulia. Raja dan Rani sudah menjadi teman. Dan sampai kondisi di asrama mulai membaik, Rani akan tinggal bersama kita di istana ini. Baiklah. Ayo Rani, duduklah. Silakan makan. Aku sungguh tidak mengerti. Ada apa dengan keluarga ini? Maaf karena mengatakan ini, Nenek yang mulia. Tapi kemana harga diri kita? Gadis yang dulu menyapu lantai rumah kita, dia akan duduk bersama kita untuk makan. Lofi! Biarkan aku bicara, Dovi. Bindu, jika memang kau ingin bicara, maka kau harus menjaga ucapanmu juga. Orang-orang kaya itu tidak menghina tamu mereka, sayang. Iya, tentu saja. Mereka tidak berkelakuan buruk dan tidak menempatkan pelayan di kamar tamu, Nenek. Bindu, jika kau tidak menjaga ucapanmu, diam saja atau pergi ke kamarmu sekarang juga. Baik, kalian makan saja dengan pelayan ini. Raja, Duduklah. Yang mulia, aku punya kabar baik untuk Anda. Katakan. Kau ingin mengubah istana ini menjadi hotel, bukan? Jadi Raja ingin membantumu dengan proyek ini. Dia ingin mengambil tanggung jawab penuh di pundaknya. Raja memberitahu aku jika kau memberi dia kesempatan, maka dia bersedia untuk ikut pemilihan. Raja, apa Rani mengatakan yang sebenarnya? Iya, ayah. Jika ayah biarkan aku menangani proyek ini, maka aku menuruti perintah ayah. Raja, kau tidak bisa menangani proyek ini. Tapi, kenapa Yang Mulia?
Aku tidak boleh membebani bahu yang lemah, karena harus yang mampu. Bagaimana aku bisa mempercayai raja? Sejak kecil hingga sekarang, dia telah menghancurkan semua harapanku. Sedang ini harapan yang sangat besar buatku. Aku tidak bisa menyerahkan proyek ini kepada raja. Tapi Yang Mulia, Menurutku dia tidak bisa dipercaya, Ibu Suri. Dia bilang sanggup untuk hari ini, tapi besok mungkin menolak. Tapi ayah, kali ini aku akan melakukannya sepenuh Kita hati. tidak gunakan hati untuk bekerja. Kita harus menggunakan otak. Tapi kau tidak akan pernah tahu. Karena kau belum pernah bekerja seumur hidupmu. tapi Yang Mulia, Tidak, Ibu Suri. Aku tidak bisa menyerahkan tanggung jawab ini kepada raja. Bagaimana bisa dia yang tidak lulus ujian perguruan tinggi lulus dalam salah satu ujian kehidupan ini? Raja, jangan khawatir. Dia akan menyerah. Aku akan melakukannya sepenuh hati. Setelah bertahun-tahun akhirnya aku menjalani hari yang menyenangkan. Aku menyukainya. Raja! 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 Ah! Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Ya, aku sudah gila sekarang. Ketika seseorang tidak mendapatkan jalannya, itu hanya sedikit sakit. Tapi ketika mimpi hancur, itu membuat seseorang menjadi gila. Bekerja untuk proyek itu bersamamu bukanlah keinginanku, Rani. Itu impianku. Mimpi yang telah lama kutulis di atas sebuah kertas. Ini. Lihat ini. Lihatlah. Cetak biru hotelnya. Foto dari banyak proyek semacam ini di dunia. Lihat. Raja? Kau melakukan semua ini dalam 2 malam. Lalu kenapa kau tidak mengatakan pada Yang Mulia? Kenapa kau tidak menunjukkan kepadanya? Karena bertahun-tahun yang lalu, diamu membawaku sejauh ini. Menurut pendapat ayah, apapun yang kau katakan, tidak akan bisa mengangkatku. Aku tidak tahu kapan aku menjadi buruh. Dalam upayaku mencoba untuk bekerja menurut dirinya. Lalu aku bertemu dengan dirimu dan aku sadar bahwa aku tidak ingin tetap seperti ini. Aku ingin berubah sekarang, itu saja. Rani, aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Itu semua untukmu, Rani. Aku melakukan semua ini dan berubah hanyalah demi dirimu. Itulah sebabnya aku ingin menangani proyek hotel ini. Bukan hanya karena ini kesempatan membantumu. Ini juga kesempatan membuktikan diriku pada ayah. Ini kesempatan menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak seburuk yang dia pikirkan. Aku tidak seperti itu. Aku manusia yang berubah. Kita berdua bisa membuat awal yang baru, Rani. Tapi sekali lagi ayah menghancurkan mimpi dan hatiku. Raja, Tolong tinggalkan aku sendiri. Raja, tolong dengar. Berapa kali harus kubilang, biarkan aku sendiri. Tapi Raja, kenapa kau begitu marah? aku rasa mungkin kau telah memperhatikannya, Yang Mulia. Tapi selama beberapa hari terakhir, aku perhatikan dia ada perubahan. Aku melihat musim yang berubah, bukan manusia. Dengan caramu membesarkan dia, dia tidak akan pernah bisa mengubah dirinya. Lalu siapa yang bisa mengubahnya? Orang bisa berubah dengan cinta, bukan rasa takut. Kekuatan cinta lebih besar daripada kekuatan rasa takut, Yang Mulia. Aku minta maaf karena aku telah lancang. Tapi aku adalah teman raja.
Itulah sebabnya aku berani. Raja bukanlah raja yang tidak sopan, tidak bertanggung jawab, dan juga keras kepala. Dia benar-benar berubah dalam beberapa hari terakhir. Dan yang mulia, setiap orang harus mendapatkan kesempatan kedua. Raja juga kan? Dia punya kesempatan untuk lulus selama 3 tahun terakhir. Tapi dia gagal setiap tahunnya. Itu akan menjadi beda kalau dia bisa lulus dalam ujian. Jadi lupakan proyek hotel ini. Dia pasti akan lulus ujian kali ini, Yang Mulia. Tidak peduli kau percaya putramu atau tidak. Karena aku percaya kepada temanku dan juga persahabatan kami. Jika Raja lulus ujian kali ini, maka kau akan menyerahkan proyek hotel kepadanya. Aku tidak berikan kesempatan ini. Aku berikan padamu. Tapi bila dia gagal kali ini, itu kegagalanmu dan bukannya kegagalanku. Bukankah aku sudah menyuruhmu meninggalkan aku sendirian? Dan apa ini? Sebuah kesempatan. Maksudmu? Kesempatan untuk mewujudkan impianmu. Mimpimu tidak akan hancur, hanya ditunda. Sebentar saja. Aku tidak mengerti. Maksudku, aku bicara dengan ayahmu. Dan dia bilang, dia bisa memberimu kesempatan untuk bekerja di proyek hotel. Tapi dengan satu syarat. Kau harus lulus ujian di tahun ini. Tapi bagaimana ayah bisa setuju dengan begitu mudahnya? Apa yang kau katakan padanya? Aku tidak berikan kesempatan ini. Aku berikan padamu. Tapi bila dia gagal kali ini, itu kegagalan dan bukannya kegagalan. Namaku, reputasiku, kekayaanku, dan semua milikku dipertaruhkan untuknya. Jadi bila kau ingin aku menyetujuinya, kau juga harus mempertaruhkan sesuatu. Aku hanya punya mimpiku, Yang Mulia. Aku akan pertaruhkan mimpiku. Jika Raja tidak bisa lulus di tahun ini, maka aku akan menyerah pada mimpiku. Aku kembalikan beasiswaku. Dan aku kembali ke rumahku dan tidak akan kembali ke sini selamanya. Jika mimpi Raja tidak terwujud, Rani juga tidak akan mewujudkan mimpinya. Baiklah. Kalau memang Raja bisa lulus dalam ujiannya, maka dia akan menangani proyek hotel itu. Tapi Raja tidak boleh tahu, Yang Mulia. Jika Raja tahu, dia akan membiarkanmu mempertaruhkan semua milikmu itu, kan? Apa yang kau pikirkan, Kadal? Tidak ada, Raja Baja. Berjanjilah satu hal kepadaku. Kau tidak akan menghancurkan kepercayaanku. Aku tidak akan pernah menghancurkannya. Astaga, Raja! Turunkan aku, Raja. Baiklah. Seperti permintaanmu. Terima kasih ya, Kadal. Dia tidak pernah berubah. Tapi dia pasti akan menjadi lebih baik. Aku akan membantunya untuk berubah. Raja? Raja Baja? Apa yang kau lakukan di tempat ini, Nona? Paman Juman. Siapa kau? Aku Rani. Paman tidak mengenaliku. Paman dulu memanggilku Nona kecil. Dan aku pikir kau memanggilku Manorama kecil. Oh, Manorama kecil. Apa kabarmu setelah bertahun-tahun?
Apa yang membawamu ke rumah ini lagi? Paman Juman, aku akan memberitahumu semuanya dengan santai. Tapi sekarang bangunkan Raja dulu. Dia tidak mau bangun. Aku mau saja membangunkannya, tapi dia tidak akan bisa. Karena ini baru jam 8, biasanya dia bangun jam 1 siang. Jam 1? Raja! Raja bahkan belum membaca pelajaran kemarin. Raja! Raja bangun! Astaga orang ini. Apaan ini? Rani, ini bukan cara yang tepat membangunkan seseorang. Dan kenapa kau melihat ke arahku begitu? Agar kau bisa kenakan bajumu. Dan ini bukan cara untuk membangunkanmu. Ini cara untuk mengusirmu. Cara untuk mengusir tidurmu. Aku sangat kesal kepadamu, Raja. Kenapa kau tidak menyelesaikan pelajaran yang kuberikan kepadamu? Kau punya 10 menit sekarang. Aku tidak punya kebiasaan belajar pagi-pagi sepertimu. Jika kau tidak terbiasa, maka biasakanlah. Mulai sekarang kau harus membiasakan semua hal yang aku katakan sampai ujian tiba. Kau harus menurut kepadaku. Bagaimana kalau aku tidak mau? Aku tahu mengapa proyek ini sangat penting bagiku. Tapi sejak kapan itu menjadi penting bagimu? Padahal kemarin kau tidak tertarik sama sekali. Raja, hari ini dan kemarin itu berbeda. Dan jika kau tidak ingin ada perbedaan di antara kita, maka kau harus mendengarkan aku. Kau tidak mau melakukan ini untukku? Dan kau sudah habiskan 3 menit dari 10 menit. Tersisa 7 menit. Bersiaplah dengan cepat dalam 7 menit dan datang ke ruang belajar. Bangunlah Raja, ayo. Aku tunggu ya. Jeeves, sedang apa kau di sini? Kenapa? Apa aku dilarang datang ke sini? Atau hanya orang-orang istimewa yang diizinkan datang ke sini? Ah, tidak. Bukan begitu maksudku. Aku terkejut melihatmu di sini pagi-pagi sekali. Itulah mengapa aku bertanya. Kebetulan. Aku mengetahui bahwa Raj dan kau akan belajar bersama di sini. Jadi aku pikir bahkan aku harus mengulang sejarah. Sejarah? Iya. Seperti ini. Aku ingin melakukan belajar bersama dengan Raj dan kau. Kau banyak membantuku untuk belajar ketika kita masih kecil. Ayo kita lakukan lagi. Kadam, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang bertanya pada Jipan. Siapa yang menyuruhmu untuk menanyakan pertanyaan pada Jipan? Itu semua untukmu, Rani. Aku melakukan semua ini dan berubah hanyalah demi dirimu. Aku ingin sekali membantumu. Tapi aku rasa Raja dan kau tidak perlu belajar bersama. Gayatri, kau merasa seperti itu atau apakah Raja yang seperti itu? Tidak, kau terus saja melihat ke pintu itu. Kau pasti merasa takut. Raj mungkin akan datang dan dia akan melihatmu berbicara kepadaku. Benar? Tidak, bukan seperti itu. Lalu apa Gayatri? Apakah kau ini temannya Raj atau pelayannya? Karena kau tidak bisa menjadi teman baik atau musuh siapapun tanpa izinnya. Itu tidak benar, kau salah paham padaku. Kemudian kau coba jelaskan padaku apa yang benar. Jika kau belajar bersama kami, Raja akan terganggu dengan studinya. Jika kau belajar denganku, aku akan memiliki pikiran pada pelajaran saja. Kebetulan Gayatri, aku tidak pernah menyusahkanmu di kampus seperti yang dilakukan oleh Raj. Dia sangat merepotkanmu. Sebenarnya aku orang pertama yang menawarkan persahabatan denganmu. Tapi kau menolak untuk berteman denganku. Untuk menerima persahabatan Raj. Gayatri, aku tidak tahu kesalahan apa yang sudah aku buat atau apa yang aku lakukan yang telah menyinggung perasaanmu.
sampai kau tidak percaya padaku? Apa yang aku lakukan, Gayatri? Ayo katakan. Jeev, kau tidak salah. Tapi jika... Jeev Sihama, tanya kepadaku apa yang perlu kau ketahui. Kau? Maksudmu, aku harus bertanya pada orang yang menghabiskan waktu 3 tahun dalam satu kelas? Ayolah, minggir. Minggirlah, ayo. Kaulah orang yang harusnya minggir. Kau menghalangi Randy dan aku ketika kami masih kecil. Kemudian antara ayahku dan juga aku. Dan sekarang kau melakukannya lagi. Rupanya memang sifatmu menjadi penghalang di antara banyak orang, rupanya. Tapi itu bukanlah salahmu. Kelahiranmu ada hubungannya dengan itu. Tasfir! Tolonglah. Tolong jangan berkelahi. Kalian bertengkar karena semua hal. Aku mohon jangan berkelahi. Raja, pergilah. Meninggikan suara tidak menjadikan orang lebih tinggi harga dirinya. Kau dan aku tahu seperti apa posisimu di sini. Jadi sebelum aku mengingatkanmu tentang posisimu sekali lagi, pergilah dari hadapanku. Kau!